Pembahasan bidang miring. Pelajaran IPA kelas 8. Bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan miring membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Prinsip kerja bidang miring untuk mengatasi hambatan besar dengan menerapkan gaya yang relatif lebih kecil melalui jarak yang lebih jauh daripada jika beban itu diangkat vertikal. Berikut ini beberapa contoh dari bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bidang miring untuk mempermudah mobilitas pasien atau disabilitas yang menggunakan kursi roda di tempat umum. Yang kedua, tangga suatu bangunan dibuat bertingkat-tingkat dan berkelok-kelok untuk memperkecil gaya. Yang ketiga, jalan di pegunungan sengaja dibuat berkelok-kelok supaya lebih mudah dilalui. Nomor 4, ulir sekrup sengaja dibuat menyerupai tangga melingkar supaya lebih mudah masuk. Nomor 5, baji, pisau, cutter, dan kampak pada bagian tajam dibuat bidang miring agar mudah memotong. 6, dongkrak menggunakan prinsip bidang miring yang sama dengan sekrup. Nomor 7, papan kayu yang dimiringkan untuk menaikkan benda ke atas truk. Keuntungan mekanis bidang miring. Ingat, keuntungan mekanis itu adalah nilai yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana dapat menggandakan gaya. Perhatikan gambar skema bidang miring berikut ini. Ini adalah panjangnya bidang miring, kemudian yang ini adalah tinggi bidang miring, kemudian ada benda yang memiliki berat W dan ditarik atau diberi gaya sebesar F sebagai gaya kuasa, sehingga untuk menentukan keuntungan mekanis atau KM sama dengan membandingkan antara berat beban dengan gaya kuasa W per F, atau dapat ditentukan dengan cara membandingkan antara panjang bidang miring S dengan tingginya bidang miring H, S per H. Perhatikan, jadi dari dua persamaan keuntungan mekanis tadi, W per F itu sama dengan S per H. Inilah rumus pada bidang miring, atau dengan mengalihkan silang, W dikali H sama dengan F dikali S. WH sama dengan Fs. Berat beban dikali tinggi bidang miring sama dengan gaya kuasa dikali dengan panjangnya bidang miring. Perhatikan beberapa contoh soal berikut ini. Soal nomor 15. Sebuah rumah dirancang dengan sketsa seperti gambar berikut ini. Pekerjaan tersebut membutuhkan peralatan untuk memudahkan dalam pengerjaannya. Peralatan yang digunakan antara lain ada nomor 1 ini tangga, kemudian 2 adalah kampak, 3 adalah sekop, 4 adalah katrol, 5 pisau, dan 6 adalah pencabut paku. Peralatan yang menerapkan prinsip bidang miring ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Jadi yang merupakan bidang miring adalah 1, 2, dan 5. Jawabannya A. Berikutnya nomor 16. Seorang anak sedang memindahkan kotak seberat 3000 Newton ke atas gerobak dengan menggunakan bidang miring seperti gambar berikut. Gaya yang diperlukan untuk memindahkan kotak tersebut adalah titik-titik.
kita pakai rumus W dikali H sama dengan F dikali S. W 3000 dikali tingginya bidang miring 100 cm atau 1 meter sama dengan F dikali S panjang bidang miring 2 meter. 2F sama dengan 3000 sehingga F sama dengan 1500 Newton. Jawabannya adalah C. Berikutnya nomor 17. Sebuah bidang miring digunakan untuk menaikkan beban seperti gambar di bawah ini. Berat beban yang didorong tersebut sebesar titik-titik. Ditanya W. W dikali H sama dengan F dikali S. W dikali tingginya bidang miring 2 dikali F nya 500 Newton dikali S nya 5 meter. 2W sama dengan 2500 sehingga W sama dengan 2500 dibagi 2 1250 Newton. Jawabannya adalah C. Nomor 18. Seorang pekerja menaikkan beban dengan bidang miring seperti gambar berikut ini. Perhatikan, jika beban yang dinaikkan mempunyai massa yang sama, maka bidang miring yang memerlukan gaya terkecil untuk mengangkat ke atas truk adalah titik-titik. Ingat, keuntungan mekanis bisa diperoleh dengan cara membandingkan W dengan F. Jika berat bebannya itu semuanya sama, maka keuntungan mekanis berbanding terbalik dengan gaya kuasanya. Jika yang diminta adalah gaya terkecil, maka kita bisa menentukan keuntungan mekanisnya yang terbesar. Nah, karena F-nya tidak tahu karena ditanya, kemudian W-nya sudah diketahui semuanya sama, maka kita cari keuntungan mekanis dengan rumus membandingkan S dibagi H. S tingginya bidang miring, S adalah panjangnya bidang miring dan H adalah tingginya bidang miring. Panjang bagi tinggi. Nomor 1, 2/1 sama dengan 2. Nomor 2, 3/1 sama dengan 3. Nomor 3, 2/0,75 atau 200 dibagi 75 sama dengan 1,6. Kemudian yang keempat, 3 bagi 0,75 sama dengan 4. Sehingga keuntungan mekanis terbesar adalah gambar nomor 4. Jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 19. Sebuah benda dari balok kayu halus akan dinaikkan pada bidang miring licin seperti pada gambar. Jika massa balok 6 kg, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka besar gaya dorong untuk menaikkan balok dari P ke Q adalah titik-titik. Kita tentukan nomor 19, W dikali H sama dengan F dikali S. W kita bisa menentukan dengan mengalihkan massa kali gravitasi. Massanya 6 kg, gravitasinya 10, 60 Newton. Jadi W nya 60 Newton dikali H ketinggian 20 sama dengan F dikali S nya 60. Kita sederhanakan 1/3. 3F sama dengan 60. Jadi F sama dengan 60 dibagi 3
Hasilnya 20 Newton. Jawabannya adalah C.